1422052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai badan usaha, yaitu badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis atau hukum ekonomis yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau sekumpulan orang yang dan modal untuk merupakan kesatuan. Nah, di dalam badan usaha itu memiliki beberapa bentuk, yaitu badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha campuran. Dan badan usaha milik swasta itu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Sedangkan kalau misalnya badan usaha negara itu badan usaha yang sebagian itu dimiliki oleh negara. Terus badan usaha daerah, kalau yang badan usaha daerah itu badan usaha yang dimiliki oleh daerah. Badan usaha yang dimiliki oleh daerah atau dari modalnya tuh dari masyarakat daerahnya tertentu. Terus kalau yang misalnya yang badan usaha campuran, itu suatu badan usaha yang dikategorikan berdasarkan sumber modalnya. Terus selanjutnya itu adapun golongan-golongan dari badan usaha itu sendiri, yaitu ada 6. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, persekutuan firma. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Yang keempat, perseroan terbatas. Yang kelima, koperasi, dan yang terakhir, yayasan. Perusahaan perseorangan yaitu suatu badan usaha yang didirikan oleh individu, oleh satu orang. Terus yang kedua yaitu persekutuan firma, yang dimana badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk membangun perusahaan atau bekerja sama. Terus yang ketiga, yakni persekutuan komanditer atau CV, yaitu suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, yang dimana tiap anggotanya itu memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan ataupun yang terbatas. Terus yang keempat yaitu perseroan terbatas, yaitu suatu badan hukum yang didirikan atau perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal besar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham. Terus yang kelima yaitu koperasi. Koperasi itu suatu badan usaha yang dimiliki dan diperoperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Terus yang keenam yaitu yayasan, suatu badan hukum yang memiliki tujuan dan maksud bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Nah, di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai perbedaan badan usaha yang memiliki badan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Nah, yaitu proses pendiriannya itu usaha yang berbadan hukum wajib mendapatkan pengesahan dari pemerintah, baik berupa akte maupun anggaran besarnya. Sedangkan usaha yang tidak berbadan hukum itu bisa dilakukan tanpa pengesahan langsung dari pemerintah. Hanya perlu membuat akte notaris, lalu didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan negara di mana usaha tersebut berkedudukan. Nah, yang selanjutnya harta kekayaan.
Harta kekayaan pada usaha yang berbadan hukum sudah terpisah dari antara kekayaan pribadi sendiri atau pengurus dan milik usaha. Hal ini dapat dilihat pada akta pendirian usaha di mana aspek permodalan dijelaskan begitu rinci. Sedangkan usaha yang tidak berbadan hukum itu pemisahan harta kekayaan tidak dilakukan secara jelas. Ini disebabkan karena tercampurnya harta kekayaan antara pemilik, pegawai, atau pengurus dan badan usaha. Kalau yang berbadan hukum itu hartanya itu sudah jelas, jadi dipisah. Kalau misalnya yang tidak berbadan hukum itu belum jelas antara itu harta milik sendiri ataupun milik pegawai milik perusahaan. Terus yang selanjutnya pertanggungjawaban. Di dalam badan usaha berbadan hukum, pertanggungjawaban dari pendiri atau pemegang saham kepada pihak ketiga hanya sebatas modal yang disertakan. Sedangkan pada usaha yang tidak berbadan hukum, proses pertanggungjawaban akan melibatkan harta pribadi sang pendiri. Nah, terus yang selanjutnya hak dan kewajiban. Badan usaha yang berbadan hukum mempunyai hak dan kewajiban, sehingga jika hak dan kewajiban yang telah ditetapkan maka dapat menggugat dan digugat. Sementara kalau badan usaha yang tidak berbadan hukum itu tidak memilikinya. Artinya, pihak ketiga tidak dapat menuntut institusinya layaknya prosedur yang ditetapkan pada usaha berbadan hukum. Jadi kalau misalnya hak dan kewajiban ini, misalnya perusahaan itu mengalami kerugian atau bangkrut lah. Nah, dari yang pihak ketiga itu yang udah dijanjikan, jika perusahaan itu jika tidak memiliki badan hukum, maka pihak ketiga itu tidak dapat menuntut perusahaan itu karena tidak ada izin yang resmi. Sedangkan yang berbadan hukum dari pihak itu tuh bisa mengajukan tuntutan atau menggugat atau digugat. Itu yang perbedaannya yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.